warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sallu ala Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Tubagus Erik Rifjan. Sekarang berada di Pondok Pesantren TKN Al Mubarok, Pasir Angin, Cilangka, Serang. Dengan pimpinan Pondok Pesantren yaitu guru besar kami Kiai Haji Raden Muhammad Yusuf Priyanadi. Dalam hal ini tanggal 7 Agustus 2022 bertepatan dengan 10 Muharram yang biasa kita sebut di pondok kami ini Lebaran Yatim. Abah, saya mau bertanya dengan kenapa hari 10 Muharram itu disebut Lebaran Anak Yatim? Minta sejarahnya sampai ada bahasa seperti itu. Dan Abah ketertarikan sampai jadi penggiat di seluruh Provinsi Banten, khusus umumnya dan khususnya di Serang, Pandeglang, semua kabupaten. Abah jadi penggiat untuk selalu mencintai anak yatim dengan wadah FSTV, Forum Tali Silaturahmi. Tapi ada satu yang bikin Bang Kumis fokus ke kamera, hadir di sini adalah apa tuh? Ustadz dari salah satu pondok pesantren modern. Oh ya, yang di Mandalawangi. betul. Pak Ustadz Entong Ya. tampaknya begitu mendengar tausiah dari Abah tentang yatim, sempat air mata berkaca-kaca. Ya, ya. Entah apa yang ada di pikiran beliau, Ya. Bang Kumis, kepada Pak Ustadz Entong barangkali untuk menambahkan pertanyaan-pertanyaan apa yang akan Mencurahkan membuat perasaannya Pak gitu. Ustadz ini sampai begitu sedih setelah Abah menjelaskan tentang yatim. Dan yang saya ingin bertanyakan kepada Abah, yang menjadi guncingan masyarakat itu rata-rata pembicaraannya gini, punya yayasan yatim itu hanya formalitas aja, Kenapa? Buat santunan, buat ini, tapi ternyata katanya dimakan sendiri. Nah, itu yang bikin saya sedih. Nah, yang saya ingin tanyakan kepada Abah, bagaimana cara mengatasinya dan menguatkan kepada diri saya bahwa saya yakin bahwa uang yatim itu seperti apa gitu. Ya, begitu aja. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kumis, Masih ada pertanyaan dari Abah ya, gimana? tentang Jadi kan yatim? Jadi kan terkait Al Mubarok ini kan muridnya kan ribuan, Ki. Ya, Jadi kebanyakan semua mencintai akan yatim. Apakah ada ukurannya, Ki? Besaran dari santunan yatim yang mungkin hari Senin atau hari Jumat itu untuk disumbangkan kepada para yatim, setidaknya buat patokan para jemaah. Nah, pemirsa, ada sedikit yang jadi catatan Bang Kumis apa yang disampaikan oleh Abah tadi tentang di satu sisi Abah menyerukan untuk semua umat ini agar sayang, agar perhatian terhadap yatim, tapi Abah sendiri tidak pernah mendoktrin jamaah dan santrinya untuk berpartisipasi. iya, Ini sangat unik dan menarik karena Abah tadi ada 3 orang santri selama 3 tahun, 2 tahun lebih. berdiri, baru 3. Iya, Ini kalau Bang Kumis amati bahwa santri-santri yang lainnya pun ini, iya, karena ada istilah Bah. iya, Karena kalau kita berbuat baik, ya betul. tidak mesti dong. Kalau tangan kanan yang memberi, tangan kiri tidak boleh Tidak tahu. Itu berarti. Mungkin seperti itu, insya Allah. Seperti itu. Iya, Dan yang sangat menarik lagi Bah ya, dimana ini banyak netizen Bang Kumis di saat Bang Kumis menayangkan tayangan-tayangan yatim piatu atau apapun bentuknya sosial, iya, ya. Ini banyak netizen yang bertanya-tanya, Bang, apakah sebuah kebaikan harus dipublikasikan? Karena kan akan menimbulkan ria, pengen ditonton. Oke. Terus mana yang istilah tangan kanan memberi, tangan kiri tidak mengetahui? Abah Betul. bisa menjelaskan, Bang? Begini Bang Kumis. Sesaat lagi Anda akan mengikuti tayangan Neo TV, channel Bang Kumis berbagi referensi, informasi faktual dan terpercaya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Bang Kumis Berbagi di edisi 7 Agustus 2022 bertepatan dengan 10 Muharram. Dan hari ini Bang Kumis sedang berada di kawasan Banten, tepatnya di Kecamatan Cinangka, di Pondok Pesantren TKN Al Mubarok. Dan pagi ini ada satu agenda acara santunan sebanyak kurang lebih 500 yatim piatu yang akan dilakukan. Dan nampak di belakang sana dari FSTP dan dari beberapa tokoh pun sudah hadir untuk bersama-sama memberikan santunan. Dari Cinangka, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, channel Bang Kumis mengabarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Tubagus Erik Rifjan. Sekarang berada di Pondok Pesantren TKN Al Mubarok, Pasir Angin, Cinangka, Kabupaten Serang. Dengan pimpinan Pondok Pesantren yaitu guru besar kami Kiai Haji Raden Muhammad Yusuf Trianadi. Dalam hal ini tanggal 7 Agustus 2022 bertepatan dengan 10 Muharram yang biasa kita sebut di pondok kami ini Lebaran Yatim, yang dinanti-nantikan oleh anak yatim. Ini baru selesai acaranya dan menunggu kedatangan yatim yang belum datang ke pondok. Saya izin Abah, saya mau bertanya dengan kenapa hari 10 Muharram itu disebut Lebaran anak yatim. Minta sejarahnya sampai ada bahasa seperti itu. Dan Abah ketertarikan sampai jadi penggiat di seluruh Provinsi Banten, khusus umumnya dan khususnya di Serang, Pandeglang, semua kabupaten. Abah jadi penggiat untuk selalu mencintai anak yatim dengan wadah FSTV, Forum Tali Silaturahmi, Forum Saung Tali Persaudaraan. Izin mohon penjelasannya, Bah. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Mustafa. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. 10 Muharram itu intinya sudah diakui oleh seluruh ulama dan memang jelas hadis Rasulnya bahwa ini yatim harus dibahagiakan. Kenapa sebabnya? Karena yatim itu salah satu bagian dari umat manusia, khususnya umat Islam, yang ditinggalkan baik oleh bapaknya, oleh ibunya. Maka oleh karena itu, kita sebagai umat Islam diharuskan memuliakan anak yatim. Agar mereka pun bisa merasakan kasih sayang, agar mereka di dunia ini tidak sendiri, agar mereka merasa tidak diacuhkan. Sehingga kita seharusnya umat Islam harus mampu menjadi bapak dan ibu dari mereka. Maka oleh karena itu 10 Muharram dijadikan hari besar Islam, hari yang agung untuk memuliakan yatim, intinya untuk membahagiakan yatim piatu agar dia pun bisa bahagia seperti orang-orang yang punya ibu bapak. Begitu. Pertanyaan kedua, kenapa saya ini selalu giat dalam yatim? Yang pertama memang sudah syariat Islam. Tetapi kalaupun umpamanya ini bukan syariat Islam, sebagai manusia, sebagai orang yang punya jiwa kemanusiaan, kita memang harus punya peduli terhadap mereka. Karena mereka pun ingin bahagia. Apalagi ini dijanjikan oleh Allah dan Rasul, bagaimana fadilah orang yang muliakan yatim. Dasar hukum yatim nggak jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin
Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Resiko orang yang tidak memuliakan yatim, menghardik yatim dan fakir miskin, resikonya dikatakannya mukazzibu bidin, yukazzibu bidin, pembohong agama. Walau ibadatun, sekalipun di ahli ibadah. Jadi kaitannya yatim piatu dan fakir miskin dengan agama itu punya korelasi yang besar. Jadi ketika ada umat Islam yang mampu, yang punya kekuasaan, dia tidak mau nyantun yatim, bahkan menghardik yatim, dan dia tidak mau membantu fakir miskin, padahal yang mampu, resikonya adalah yukadzibu bidin, didustakan oleh Ta'ala, pendusta agama, dan berpengaruh juga atas sholat mereka. Nah, sehingga sholat mereka bisa berpengaruh sholat yang ria. Nah ya, oleh karena itu saya mendidik diri saya dan keluarga dan sajian jamaah agar intinya menjadi orang yang dermawan. Intinya Islam itu mendidik kita harus jadi orang yang dermawan, jangan bakhil. Nah, jelas bakhil ini akan menunjukkan ajab dari Allah. Dasar hadisnya kuat. Wallahu a'lam bishawab. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidina Ali dalam kitab Minhaj Saniyah, ya Ali, as-sakhiyun qaribun minallah wa qaribun min rahmatihi, ya, wa ba'idun min ajabihi. Al-bakhilu ba'idun minallah, ba'idun min rahmatihi, qaribun min ajabihi. Ya Ali, orang yang dermawan itu yang nyantun yatim, bantu fakir miskin, maka dekat dengan Allah, dekat dengan rahmatnya, dan jauh dari ajabnya. Sebaliknya, yang bakhil jauh dari Allah, jauh dari rahmatnya, dekat dengan ajabnya. Maka wajar kalau yang bakhil itu, wabil khusus kepada yatim dan fakir miskin, itu disebutnya yukadzibu bidin, orang yang pendusta agama. Kalau orang sudah masuk ke golongan pendusta agama, maka jelas dia akan diajab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya saya ini mendidik diri saya dan keluarga jemaah agar menjadi orang yang dermawan, agar kita bisa membahagiakan orang lain. Karena sholat kita untuk kita, puasa kita untuk kita, dzikir kita untuk kita. Tapi mana amal yang bisa membuat Allah senang? Amal yang membuat Allah senang yaitu amal kita yang bisa membuat orang lain bahagia. Apa? Infak, zakat, sedekah. Nah, ketika kita santun yatim, yatim piatu bahagia. Kalau dia yatim, ada ibunya, yatimnya bahagia, ibunya bahagia, kakek neneknya bahagia, uangnya, paman-pamannya bahagia. Banyak yang dibahagiakan, walaupun kalau kita nyantunnya yatim doang, tapi yang bahagia ibunya, kakeknya, neneknya, saudaranya, adiknya kan bahagia banyak. Nah, inilah yang membuat Allah senang. Maka oleh karena itu saya merutinkan, insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan membentuk FSTP, Forum Saung Tali Persaudaraan, bergerak dalam yatim di Banten hampir di seluruh kabupaten. Di luar Banten ada kurang lebih 8 atau 10, termasuk nanti Purwakarta. Itu merutinkan setiap pada Jumat itu santun yatim seluruhnya, kecuali Tangerang. Nah, dengan mereka apa? Untuk membahagiakan mereka. Pun selain itu, dengan menyantun yatim di daerah kita ini, yatim ini bisa bahagia semua, efek sosialnya tinggi. Bukan hanya untuk kita yang nyantun, tapi kalau di Banten nggak ada satupun yatim yang menangis, tidak ada satupun yang menangis yatim ini, karena kitanya dermawan, maka insya Allah itu daerah Banten akan ditolak dari bencana. Amin. Bismillah. Jadi bukan hanya ke kita yang nyantun, bukan. Sebanten nanti tidak ada bencana, bencana dari darat, dari laut. Maaf, tidak ada terorisme, tidak ada arogansi, tidak ada radikalisme. Aman Banten. Ini dengan kekuatan yatim. Karena kalau bicara yatim, bicara fakir miskin, bicara rahmat Allah, bicara Allah, maka Allah akan melindungi daerah-daerah yang dimana di situ yatim tidak menangis. Itu masalahnya itu. Ya. Satu lagi, Bah. Izin. Udah satu nambah dengan badai jadi dua. Lagi berarti. Dua lah.
Ada banyak sering orang bilang di mana adanya Allah salah satu dari anak yatim. Dan kedua, batasan-batasan yatim itu di usia berapa. Terus misalkan si yatim ini orang kaya, taruhlah artis yang ditinggal suaminya kan kaya, apakah dia wajib juga kita santun? Dan batas-batasan usianya sampai baliknya sampai umur berapa, kan beda perempuan dengan laki-laki. Bah maksudnya bertanya. Dan mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita yang duduk di istana masing-masing, pendopo di gubernuran, ikut program seperti program Abah, nyatun yatim di pendopo, biar negara ini dirahmati Allah. Amin. Terima kasih Pak. Ya gini ya, mohon maaf, wallahu a'lam bishawab. Fikih Islam mengatur ini memang ada ikhtilaf, ada beberapa perbedaan. Ada yang mengatakan ulama itu yatim itu kalau perempuan ada yang bilang 14 tahun, laki-laki ada yang 12 tahun, ada juga yang 15 tahun. Ada juga ulama yang mengatakan yatim itu masih disebut batas yatim setelahnya dia akil balik. Kalau perempuan sudah head, itu sudah bukan yatim lagi. Nah, tinggal kita mau ngambil yang mana, apa yang di bawah 15 tahun atau di bawah 12 tahun, monggo itu mah ya, itu perbedaan, silakan aja. Kemudian yatim dia tapi ibunya kaya, janda, kawin dengan konglomerat, pejabat, apakah wajib? Wajib. Kenapa? Dia uangnya ada dari ibunya, dari bapaknya, bapak yang suami ibunya yang baru, tapi kan kasih sayang dia nggak punya. Maka inti yatim kan membahagiakan, bukan terletak dari materinya, bahagia dan tidaknya. Maka kasih sayang kita itulah yang dibutuhkan oleh yatim. Makanya kenapa oleh Rasulullah disunahkan ketika kita nyumbang yatim bukan hanya ngasih duit, bukan, tapi kita belai kasih sayang kepalanya, itu bukti kita sayang. Dia bisa tersentuh, dibelai, rambutnya diusap sambil membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa itu manifestasi bentuk kasih sayang. Jadi bukan hanya untuk ngasih uang. Nah, ini masyarakat kadang-kadang tidak paham. Berikan uangmu agar mereka sejahtera. Pun berikan ramah tamah kasih sayangmu, lembutanmu, usapanmu, itu bentuk kasih sayang agar mereka di dunia tidak sendiri. Nah, Rasulullah Muhammad SAW menjanjikan terhadap orang yang mengusap rambut yatim, satu helai rambut yatim yang kita usap, maka itu bisa menolak 1000 keburukan, mendatangkan 1000 kebaikan. Itu satu rambut itu. Bang Komis, satu rambut, bayangkan berapa rambut kita. Makanya ketika kita nyantun yatim, kenapa kita baca bismillah kemudian sholawat? Agar Rasul hadir, jah Rasul hadir, kasih sayang Rasul hadir. Hadir bahagia, Rasul hadir ketika bahagia Rasulullah. Maka yatim pun bahagia. Maka kita pegang dengan kasih sayang, dengan hati ya, dengan hati. Kita belai rambutnya dengan hati sambil baca sholat. Hati mainkan. Jadilah kita orang tuanya. Ketika itu kita harus seperti orang tuanya. Kita jadi bapaknya, kita jadi ibunya. Kasih sayang kita salurkan. Dibelai, diusap. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Uang kita kasihkan. Lidah kita mendoakan, kemudian hati kita salurkan kasih sayang. Itu orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahagia yatim, bahagialah Allah. Bahagia yatim, bahagia Rasulullah Muhammad SAW. Bahagia Allah, bahagia Rasulullah, maka tertolak ajab buat kita di dunia dan akhirat. Itu. Ada lagi yang mau bertanya, silakan. Mungkin yang lain? Kami dari media dulu nih. Ya, silakan. Karena saya lihat mudah-mudahan insya Allah yang hadir di hari ini adalah semua dengan ketulusan hati, keikhlasan niat untuk tadi apa yang dikatakan oleh Abang, membantu ya, dan ini adalah para pejuang juga. Tapi ada satu yang bikin Bang Kumis fokus ke kamera, hadir di sini adalah apa tuh? Ustadz dari salah satu pondok pesantren modern. Oh ya. Yang di Mandalawangi. Betul. Pak Ustadz Entong nampaknya begitu mendengar tausiah dari Abah tentang yatim, sempat
air mata berkaca-kaca. Iya, iya. Entah apa yang ada di pikiran beliau, Iya. Bang Kumis, kepada Pak Gentong barangkali untuk menambahkan pertanyaan-pertanyaan apa yang akan Mencurahkan membuat perasaannya Pak gitu. Ustadz ini sampai begitu sedih setelah Abang menjelaskan tentang yatim piatu. Ya kan, Kentong silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Bang Kumis. Mohon izin Bah Ya, monggo. dan mohon maaf ada sedikit lah Bang Kumis yang Abah tadi ceritain terkait dengan hukum-hukum ya. Terus terkait dengan kepedulian yang sangat peduli terhadap lingkungan ya. Sementara di zaman-zaman yang kebelakang, khususnya di Indonesia, di mana terhadap anak yatim ini jarang sekali peduli. Sehingga di akhir pekan ini ketika melihat dari FSPP ya, FSPP ini saya sangat terketuk sekali dengan FSTP, Forum Saung Tali Persaudaraan, bukan FSPP bukan ya? FSTP Ya. FSPP pondok pesantren ya. Ya. Nama FSTP. TP. Ini sangat luar biasa, dan juga jujur saya itu sangat tertarik dan sangat berdebu-debu ya Bang Kumis. Jadi kegiatan mereka ini terkhususkan yang dibina oleh Abah Yai ya, Abah Usuf, Yai Usuf, sehingga sampai sekarang belum berhenti-henti ya, setiap minggu setelah Jumat. Pada Jumat. Setiap Jumat ya. Setiap Jumat. Sehingga pada hari ini pun, nah ini kenapa saya ada sedikit mengeluarkan air mata setelah Abah menceritakan tentang hikmah daripada kita kepedulian terhadap anak yatim. Jadi ingat saya terhadap Rasulullah, pada waktu itu Rasul ditinggalkan sang ibu, sang bapak, sang ayahnya pada umur berapa tahun Bah? Sekitar 6 tahunan kalau nggak salah. Sekitar 6 tahun ya. Bagaimana mungkin perasaan Rasul pada waktu itu, waktu masih kecil ditinggal sang ayahnya gitu. Mungkin saja dan anak-anak kita pun ketika ditinggalkan, andaikan saya ingat, jujur aja ingat, ketika anak saya masih kecil, ada 5 orang nih anak saya Bang Kumis. Jadi andaikan saya meninggal dunia, apa yang terjadi karena anak saya? Mungkin disitulah sehingga apa yang diceritakan oleh Abah ini saya tersentuh dan mengingat, membayangkan bagaimana kalau terjadi pada kita, anak kita, terjadi sama saya meninggal dunia dan anak saya mau. Betul. Sehingga adanya seperti ini yang dibuat oleh Abah sendiri, FSTP ini luar biasa, sangat membantu terhadap anak-anak yang ditinggalkan oleh Bapak. Mungkin hanya itu Bapak. Nah, bicara tadi forum tali persaudaraan. Forum Saung Tali Persaudaraan. Di sini mungkin walaupun ketua kebetulan hari ini juga masih ada acara di Tangerang juga sama. Acaranya itu FSTP Tangerang. Mungkin ada perwakilan dari FSTP-nya sendiri tentang agenda-agenda dan apa sih yang memanggil rekan-rekan sahabat-sahabat Bang Kumis ini rela meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk bersama-sama membantu yatim piatu di Banten ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Saya mewakili FSTP DPD Pandeglang yang terketuk kepada hati saya. Kenapa saya ingin terus maju di FSTP ini? Itu tujuannya adalah untuk membagikan anak yatim. Memang ini adalah sudah cita-cita saya dari dulu, dari kecil. Saya orang yang nggak punya, saya orang yang biasa-biasa saja. Tapi hati saya terketuk ingin bagaimana caranya untuk membahagiakan tetangga, terutama yaitu membahagiakan anak-anak yatim yang ada di sekitar saya yang banyak tidak belajar. Saya sangat terketuk itu. Bahkan saya ingin mendirikan satu yayasan khusus untuk anak-anak yatim piatu. Membangun mereka dari amin. Kabul. Lahirnya dari batin. Kabul. Bismillah. Sampai detik ini saya selalu menangis, siapa yang akan membantu saya? Amin. Kabul. Siapa yang akan mendorong saya? Sementara saya selalu mengadakan di rumah itu setiap malam Jumat, hari Kamis.
itu dengan pribadi saya sendiri seadanya, adanya kue, Subhanallah, adanya subhanallah. uang, adanya. Nah setelah saya ibaratnya dengan izin Allah, bukan dengan dari Allah, saya bertemu dengan teman namanya Pancep. Pancep itu izin, Bun mau nggak dimasukin ke FSTP? Apa itu? Ternyata di FSTP itu sangat luar biasa. Ternyata dalamnya itu anak yatim piatu. Sangat, makanya dari situ saya terus apapun ibaratnya dalam keadaan apapun, kondisi apapun, saya ingin terus berjuang di FSTP ini, terutama yaitu memperjuangkan anak-anak yatim di lingkungan saya sendiri dan sekitarnya. Dan yang saya ingin bertanyakan kepada Abah, yang menjadi guncingan masyarakat itu rata-rata pembicaranya gini, punya yayasan yatim itu hanya formalitas aja. Hanya formalitas saja. Kenapa? Buat santunan, buat ini, tapi ternyata katanya dimakan sendiri. Nah itu yang bikin saya sedih. Sangat sedih Pak. Karena kan kemarin pun saya berdebat dengan teman, katanya kalau uang yatim itu mutlak harus untuk yatim, tidak boleh dimakan oleh siapapun, oleh panitia, oleh penggeraknya dan lain sebagainya. Nah yang saya ingin tanyakan kepada Abah, bagaimana cara mengatasinya dan menguatkan kepada diri saya bahwa saya yakin bahwa uang yatim itu seperti apa. Subhanallah. Ya begitu aja. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, kalau ada orang yang berburuk sangka ke kita, saya pesankan kepada semuanya, saya amanatkan, pertama kali kita ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kenapa sebabnya? Karena itu sebuah nikmat dari Allah, bukan sebuah keburukan. Karena kata Rasulullah, barang siapa engkau berbuat baik kemudian ada sebuah musibah kepadamu, sesungguhnya itu minallah, maka kita jangan menolak yang dari Allah walaupun pahit. Maka kita punya Alhamdulillah. Yang kemudian kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, karena itu musibah. Yang ketiga, kita doakan mereka yang sudon, yang mencaci maki, yang hasud, yang dengki. Kita doakan Allah ampuni dosanya, Allah beri taufik hidayah, Allah jadikan mereka orang yang saleh, bahkan supaya dicintai oleh Allah. Yang kemudian begini, memang hampir rata-rata setiap orang terhadap yang santun yatim itu condong berprasangka buruk, yaitu manusiawi walaupun kurang baik. Dan memang juga mungkin ada pernah oknum-oknum yayasan yang melakukan praktek seperti itu, memanipulatif yayasan untuk yatim tetapi dia makan sendiri. Oleh karena itulah terkotorilah ini pejuang-pejuang yatim ini oleh oknum tersebut. Terus bagaimana tentang harta yatim dikategorikan dimakan? Begini, dikategorikan harta yatim itu dimakan ketika umpamanya ada yang nyumbang ke kita 1 juta, ya, semuanya 1 juta itu buat kita semua, satupun yatim nggak dikasihkan. Bahkan dipakai kebutuhan kita, buat bayar utang kita, buat beli makanan kita. Nah itu baru dikatakan makan harta yatim. Ada juga nih yang dikatakan makan harta yatim, ada satu keluarga, ada satu keluarga anaknya 5 orang. Di antara yang 5 orang itu ada 3 anak yang masih di bawah umur, yang masih di bawah 12 tahun. Bapaknya wafat. Nah ya. Tapi yang yatim itu hanya umur 12 tahun ke bawah, hanya 2 orang. Si hartanya punya warisan. Nah si kakaknya yang sudah bukan yatim, yang sudah nikah, menjual harta orang tuanya tersebut tanpa izin yatimnya, tanpa diajak bicara, apalagi tanpa diberi. Itu sudah makan harta yatim. Walaupun itu adanya. Walaupun pada adik kita sendiri, itu ya tetap yatim, dia punya hak. Nggak boleh kita menjual harta orang tua kita sebelum kita izin ke mereka. Apalagi kalau tidak diberi haknya. Itu sudah makan yatim. Terus bagaimana hak-haknya seorang yang sedang membantu yatim ketika menggunakan uang santun yatim? Boleh. Nah, ya, dibolehkan. Selama itu untuk kepentingan perjuangan kita memberi santunan. Contoh,
kita dikasih 1 juta, mau nyantun yatim umpamanya dari Pandeglang ke Saketi. Nah, tapi kan ke Saketi harus pakai bensin, harus makan. Nah, boleh itu uang dipakai sekitar 10% untuk bensin kita dan makan kita. Silakan. Karena itu buat kepentingan kita kelancaran nyantun yatim. Asal nggak gini, yang 1 juta 80% buat kita, yang 20% buat yatim. Nah itu. Jadi selama itu untuk kepentingan kelancaran santun yatim, untuk makannya kan kita harus makan. Untuk bensinnya yang normal, yang wajar. Tidak dibawa ke rumah untuk beli kulkas. Itu ada haknya. Itu tidak dikatakan makan uang yatim. Ada hak-haknya. Ya minimal biasanya kalau tidak salah itu di bawah 10%. Enggak dikatakan kita makan uang yatim. Itu ya. Karena bagaimana mungkin kita akan nyumbang yatim ke daerah yang jauh, punya kendaraan. Kalau kita sendiri tidak ada kendaraan, nanti yatim nggak kekasih. Atau kita kelola uang yatim di rumah, kita undang yatim. Ada yatim 1000, ya kan? 1000 orang datang. Nah, ada dana. Itu apa dikasihkan ke yatim semua? Nah, ini pengurus ada 10. Nanti pengurus makannya dari mana? Nah, jadi ya boleh itu dari sejumlah uang yatim tersebut yang buat 1000, boleh itu dipakai buat panitia, buat makannya. Nah, boleh nggak apa buat ngopinya, nggak masalah. Yang penting tadi jangan dipakai yatim buat beli kulkas, bayar utang. Sepanjang buat makan kita, konsumsi kita, bensin kita, agar kitanya sehat, tidak sakit, yatim sejahtera, itu boleh. Nanya Buya. Ya gimana? Mau nanya saya. Ya. Jadi banyak berita di luar kabar bahwa apabila kita memberikan santunan yatim piatu selama 40 Jumat berturut-turut, kita akan dapat mengambil hikmah serta syafaat dari yatim tersebut. Apa itu benar, Buya? Jadi biar halayak umumnya juga bisa mengetahui dalil serta dasar-dasar hukumnya. Betul. Itu jelas. Dalil-dalil itu hadis tersebut ada banyak tersebar. Itu di kitab, kalau tidak salah di kitab Sahih Bukhari Muslim. Jadi dasarnya 40 hari 40 Jumat berturut-turut. Karena itu hampir disamakan kedudukannya dengan barang siapa sholat Jumat 40 Jumat berturut-turut. Itu hampir sama kedudukannya. Maka barang siapa melakukan itu, Allah akan berikan syafaat dan Rasul berikan syafaat. Itu jelas. Kita bisa baca nanti dalam kitab Sahih Bukhari Muslim. Ya, kalau bisa jangan 40 Jumat, tiap malam, tiap Jumat terus kita santun yatim. Ya, lebih utama lagi, ini saya kasih tahu nih, lebih utama lagi santun yatim ini diniatkan santun yatim sekaligus diniatkan Maulid Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya di bulan Maulud, Maulid Nabi itu. Kalau menurut pendapat saya, di hari-hari biasa, di minggu-minggu biasa ada. Kita berniatkan mengagungkan Maulid Nabi. Di mana? Hari Senin. Hari Senin itu kita niatkan niat santun yatim, mengagungkan yatim, plus mengagungkan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hari Senin itu ada ulama yang menjadikan itu hari Maulid Nabi Muhammad. Hari kelahiran Nabi Muhammad kan hari Senin. Maka ketika kita santun yatim di hari Senin, dengan diniatkan mengagungkan yatim dan mengagungkan Maulid Nabi, itu dua pahala kita dapat. Itu ya. Itu kira-kira tuh Pak Dr. Agus Munir. Ya. Jadi kuat itu dasar hukumnya. Nanti sedikit nih akan saya sampaikan nih. Barangkali harus saya klarifikasi, menyempurnakan ini. Begini, harus diketahui, Forum Saung Tali Persaudaraan yang saya bina, saya sudah berpesan kepada seluruh pengurus, baik yang ada di Banten, di seluruh kabupaten maupun di luar Banten. Jaga, kita upayakan sejauh mungkin jangan mengajukan pengajuan proposal ke pemerintah, instansi pemerintah, dan ke BUMN. Itu saya anjurkan. Kecuali
FSTP, Forum Saung Tali Persaudaraan yang Seben ini, ada kerjasama dengan Pemda, dengan Depag, monggo. Tapi ketika kita ini mengadakan acara khusus untuk FSTP saja, kalau bisa jangan pernah membuat proposal buat pemerintah atau BUMN. Nanti itu saya jelaskan. Ya, bahkan saya menganjurkan kepada seluruh anggota FSTP dan pengurus baik yang di Banten 5 kabupaten, di luar Banten ada kurang lebih 10 ya, nanti Purwakarta nanti nih tanggal 27 nih. 1.500 Purwakarta. Purwakarta sana di Jawa Barat. Kalau bisa pun kepada pribadi pun kalau bisa tahan untuk minta. Tahan, jangan kalau bisa. Selama kita ada, selama FSTP ada, selama dana FSTP ada. Nah, saya pernah berkata kepada Ketua Umum, pada Pak Salim dan yang lain, Salim, ulah coba ingin proposal ke pemerintah atau ke BUMN. Ulah bisi orang disangka bisnis, sebab dia yatim, sensitif. Laju bahas nanti mana duitna? Insya Allah Salim marja doakan. Allah Ta'ala meredit kenal dengan aing, tina aing bengke. Aing nu jadi bapak yatim. Tapi lamun umpaman ayah yatim sangsara, mudarat, aing keur teu boga duit, silakan dia ajak tetangga yang minta sumbang. Lamun aing geus teu boga duit. Tapi selama eta Allah Ta'ala memberi kepada saya uang lewat tangan saya, di tangan saya aja. Berapapun itu kabupatennya, di tangan saya akan berikan. Nah itu ya, ini harus diketahui oleh masyarakat. Makanya saya tegaskan, tidak tahu kalau umpamanya ada anggota di luar pengetahuan saya dia ngajukan. Yang jelas saya sendiri sebagai pembina FSTP melarang keras FSTP dimanapun selalu mudah membuat proposal ke instansi pemerintah, ke Depag, ke Dinsos, kemana-mana atau BUMN untuk minta duit. Takutnya kita dituduh bisnis. Ini yang saya tidak inginkan. Ya.